Produk merupakan titik pusat dari kegiatan pemasaran karena produk merupakan unsur utama dan paling penting dalam bauran pemasaran sebagai alat atau hasil dari suatu kegiatan perusahaan yang dapat ditawarkan ke pasar untuk dibeli dan dikonsumsi agar bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Menurut para ahli, produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada konsumen untuk dibeli dan dikonsumsi oleh konsumen yang sifatnya bisa berwujud dan tidak berwujud guna memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Produk diperuntukkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan, tetapi juga untuk memenuhi keinginan, sehingga produsen bisa menciptakan atau memuaskan keinginan para konsumen. Tingkatan produk dan jasa. Manfaat inti yaitu jasa atau manfaat dasar yang sesungguhnya dibeli pelanggan. Misalkan, manfaat konsumen membeli kosmetik adalah untuk mempercantik diri. Produk dasar yaitu versi dasar dari produk atau manfaat umum yang diperoleh dari produk yang dikonsumsi. Misalnya, perusahaan kosmetik menyediakan produk perawatan kulit, tata rias, dan lain-lain. Produk yang diharapkan yaitu produk yang diharapkan adalah seperangkat atribut atau kondisi minimal yang diharapkan oleh pembeli ketika membeli suatu produk. Tingkatan produk dan jasa. 4. Tambahan. Augmented product adalah produk yang memiliki tambahan yang lebih daripada expected produk, misalnya hand body yang mengandung pelindung tabir surya. Selain berguna untuk melembutkan kulit, juga dapat melindungi kulit dari matahari. Yang kelima, produk potensial. Potensial produk merupakan keseluruhan penyempurnaan dan perubahan yang mungkin dialami sebuah produk di kemudian hari. Potensial produk menekankan pada evaluasi di mana perusahaan mencari cara-cara baru yang agresif untuk memuaskan dan membedakan dengan tawaran pesaing. Strategi bauran produk. Menurut Kotler, memberikan definisi tentang bauran produk sebagai berikut. Bauran produk adalah kumpulan dari semua produk dan unit yang ditawarkan penjual tertentu kepada pembeli. Bauran produk suatu perusahaan memiliki dimensi, lebar, panjang, kedalaman, dan konsistensi tertentu. Menurut Kotler, strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tidak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya. Menurut Henry Mansberg, dalam bukunya Handy Mustiko Aji, menyampaikan bahwa umumnya orang-orang mendefinisikan strategi menjadi strategi adalah rencana bagaimana untuk pergi dari sini ke sana. Strategi adalah pola kegiatan dari waktu ke waktu. Strategi adalah posisi, dan strategi adalah perspektif, yaitu berkaitan dengan visi dan arah. Menurut Rangkuti, strategi dapat dikelompokkan berdasarkan 3 tipe, yaitu strategi manajemen, strategi investasi, dan strategi bisnis. Menurut Asauri, umumnya pemasaran setiap produk melalui tahapan yang ada dalam siklus kehidupan usaha. Produk yang terdiri atas tahapan pengenalan atau introduction, tahapan pengembangan growth, tahapan pematangan maturity, dan tahapan penuaan atau penurunan atau decline. Anggipora menyatakan bahwa siklus daur hidup produk atau product life cycle
terdiri dari 4 tahap, yaitu perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Menurut Kotler, suatu produk memiliki siklus produk untuk menegaskan, yaitu produk memiliki umur yang terbatas. Penjualan produk melewati tahap-tahap yang berbeda dengan tantangan yang berbeda bagi penjual. Laba naik dan turun pada tahap yang berbeda dalam siklus hidup produk. Evolusi pasar. Teori evolusi pasar mengatakan bahwa kebangkitan pasar yang baru adalah bila suatu produk yang dipasarkan untuk kebutuhan belum terpenuhi. Pengusaha pembaharu biasanya merancang produk untuk pasar massal. Pesaing mulai berdatangan masuk ke pasar dengan produk-produk serupa, yang akhirnya akan mengakibatkan pertumbuhan pasar. Kemudian, pertumbuhan tadi menurun dengan perlahan, dan pasar memasuki tahap kedewasaan. Pasar mengalami pemecahan yang berlarut-larut sampai pada saat tertentu. Satu perusahaan mengenalkan satu atribut baru yang benar-benar berpengaruh dan memulihkan atau merekonsolidasi pasar menjadi segmen yang lebih sedikit namun lebih besar. Branding perspektif Islam. Menurut Islam, suatu merek yang halal adalah merek atau suatu produk, jasa maupun barang yang tidak menyimpang dari suatu prinsip syariah. Islam dapat mempengaruhi suatu citra negara Islam untuk disiplin terhadap merek atau suatu produk ataupun jasa dalam negara tersebut, agar masyarakat lebih luas menerima. Dengan hal tersebut, negara Islam mendapatkan sebuah peluang dalam memanfaatkan dan promosikan suatu konsep merek melalui cara yang lebih universal dan relevan untuk lebih diterima pada konsumen global. Oliver Vinor menjelaskan bahwa Islamic branding adalah sebuah konsep yang relatif baru. Praktek branding Islam merupakan merek yang sesuai dengan prinsip syariah yang banyak, bermunculan nilai-nilai seperti kejujuran, hormat pada akuntabilitas, dan pemahaman inti dengan prinsip-prinsip syariah. Tujuan dari branding Islam yang menerapkan empati dengan nilai-nilai syariah untuk menarik konsumen muslim, mulai dari perilaku dan komunikasi pemasaran yang dilakukan. Islamic branding dapat dimaknai sebagai penggunaan nama-nama yang berkaitan dengan Islam atau menunjukkan identitas halal untuk sebuah produk.